Pemirsa, pemerintah akan melakukan tes kesehatan secara acak di sejumlah titik penyekatan. Di antaranya tes PCR, rapid antigen, hingga genus. Dan untuk mencegah penyebaran virus corona. Petugas gabungan TNI Polri, Satgas Penanganan COVID-19, dan pemerintah daerah akan melakukan pengecekan kesehatan secara acak kepada pengendara yang melintas. Pengecekan akan diberikan secara gratis di sekitar 21 titik penyekatan, baik di jalan tol, jalan nasional, dan lokasi lainnya. Petugas juga akan memperketat masuknya orang dari wilayah Sumatera ke Pulau Jawa melalui angkutan penyeberangan, serta mewajibkan seluruh penumpang untuk melakukan tes antigen COVID-19. Hal itu dilakukan untuk mencegah penyebaran virus corona. Ya, untuk mengetahui informasi selengkapnya kita langsung bergabung dengan Ramaditya Domas dan juru kamera Rio Cornelianto dari Karawang, Jawa Barat. Ya, Rama, bisa Anda jelaskan ini seperti apa tes kesehatan acak yang dilakukan di sana bagi para pengendara yang melintas, dan mungkin Anda juga bisa jelaskan ada tes apa saja yang diberikan di sana? Ya, selamat siang Rolando dan juga pemirsa. Dari pantauan kami memang seperti yang dikatakan oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan juga oleh Ditjen Perhubungan Darat, bahwa memang tes acak untuk arus balik ini akan dilakukan secara masif di semua titik, khususnya di 21 titik, dan khususnya di titik menuju Jabodetabek untuk kendaraan roda 2. Salah satunya yang menjadi fokus utama adalah di titik Karawang, yakni yang menuju Jakarta atau Jabodetabek, di mana ini adalah difokuskan untuk mereka kendaraan roda 2 yang pasca melakukan mudik dari Jawa Tengah dan juga Jawa Barat. Dan juga sejauh ini dari pantauan kami untuk tes acak atau persiapan dari tes acak sendiri sudah dilakukan dengan baik oleh tim dari Ditjen Perhubungan Darat dan juga dari BPTD Jawa Barat atau wilayah 9 Jawa Barat yang sudah melakukan persiapan dan juga telah mendirikan pos untuk nantinya dalam waktu dekat akan melakukan tes acak di jalanan menuju Jabodetabek atau tepatnya di depan jembatan Timbang Balong Gandu Karawang, Jawa Barat. Dan dalam waktu dekat akan dilakukan tes acak yang nantinya akan dimasukkan ke kawasan jembatan Timbang Balong Gandu. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya Rolando, saya akan mengajak Anda untuk berbincang dengan Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah 9 Jawa Barat, Bapak Denny Michel Adlan. Bapak Denny, selamat siang Pak. Selamat siang. Ya Bapak, bisa diinformasikan kepada kami bahwa sejauh ini bagaimana Pak persiapan untuk pengecekan tes acak antigen kepada kendaraan roda 2 ini Pak? Ya, bisa dilihat juga ya kalau persiapan memang rest area ini dibentuk karena UPPKB kita ini memang sementara ditutup dulu. Jadi untuk mengantisipasi pergerakan masyarakat dari timur ke barat, ya ini kita buatkan pos pengendalian transportasi angkutan lebaran. Nah, untuk persiapan memang seperti dilihat ini tenda sudah siap. Ini bisa menampung kurang lebih 200 orang. Pemeriksaannya apa? Yaitu kita melakukan pengecekan random antigen, swab antigen. Nah, ini kita akan melaksanakan mulai hari ini, nanti akan direview sampai tanggal 17 sesuai dengan PM13. Nanti juga kita akan review lagi mungkin sampai tanggal 24 kita akan melakukan ini terus. Seperti itu. Lalu sejauh ini pengecekan yang dilakukan oleh tim khususnya dari BPTD Jawa Barat ini bekerja sama dengan apa dan berapa yang disiapkan dan sasarannya seperti apa nanti Pak? Ya, jadi pos di sini memang bekerja sama dari berbagai unsur, baik itu dari TNI, kepolisian, dari Basnas, dari Dishub provinsi dan kabupaten. Jadi nanti gabungan ini akan kita saling berkoordinasi. Nah, dari tenaga kesehatannya bagaimana nanti tindak lanjutnya, nanti kalau misalnya nanti ada yang terpapar gitu misalnya, itu nanti sesuai dengan protokol kesehatan dan gugus tugas nanti akan ditindaklanjuti. Apakah nanti akan dilakukan isolasi mandiri di
klinik atau rumah sakit terdekat yang sudah merupakan rekanan dari tenaga kesehatan di sini, ataupun juga nanti akan mungkin dialihkan ke Jakarta. Misalnya memang domisilinya di sana dan memang sudah dekat di sana, misalnya kita langsung kirim ke Wisma Atlet, mungkin seperti itu. Ya Pak, lalu karena kan ini juga merupakan salah satu titik yang menjadi titik fokus karena banyak kendaraan roda 2 yang disinyalir akan melaju masuk ke Jabodetabek. Nah, selain titik ini Pak, titik mana saja yang juga diperketat dan juga dipantau oleh tim dari BPBD Jawa Barat? Oke, ya. Jadi kalau di wilayah Jawa Barat, kami ini dari Kementerian Perhubungan ada 9 pos. Nah, kalau pos Balongganu ini sebenarnya baru untuk dibentuk untuk pengendalian transportasi yang harus sebaliknya. Nah, tapi kalau untuk yang sisi selatan misalnya ya, dari Cilacap yang mau Banjar, kita pun sudah ada pos di situ, namanya Cijulang. Jadi kita juga akan melakukan screening juga di situ, melalui petugas-petugas kami yang ada di sana. Nah, untuk yang pos-pos yang lainnya, kita tetap melaksanakan pengendalian transportasi juga, baik itu seperti yang di Cileunyi, di Nagrek, itu kita tetap akan lakukan. Ya, lalu Pak, selanjutnya sejauh ini berkaitan dengan bagaimana koordinasi dari tim BPBD Jawa Barat dan juga dengan dari Ibu Kota DKI Jakarta untuk melarikan bagaimana nantinya bila memang ada warga ibu kota yang positif dicek di sini lalu dilarikan ke Jakarta, apakah sudah ada koordinasi dengan tim dari Provinsi DKI Jakarta? Oke, ini mungkin lebih tepatnya dari tim Nakesnya, tapi saya mendapat informasi bahwa semua yang diperiksa ini kan didata. Nah, yang terpapar itu nanti akan didata juga, nanti entah dialihkan ke rumah sakit terdekat atau mungkin nanti akan disampaikan kepada tempat domisilinya bahwa ini ada warganya yang terpapar seperti itu. Nah, tindak lanjutnya nanti dari Nakes yang akan bisa melakukan seperti apa untuk kelanjutannya. Oke Pak, mungkin yang terakhir penekanan juga dan juga untuk informasi bagi publik ini Pak, untuk informasi bagi publik dan juga penekanan, apakah bagaimana proses operasional penjagaan, apakah memang 24 jam atau memang ada titik-titik yang nantinya jam-jam yang tidak dioperasi untuk melakukan pengecekan begitu? Ya, kita untuk operasional pos di sini itu 24 jam. Jadi nanti kita akan dibagi menjadi 2 atau mungkin 3 shift. Semua personil ini kita sudah bekerja sama, jadi tidak ada istilahnya kita tidak ada ini ya yang jaga gitu, tidak ada. Jadi ini 24 jam kita jalan terus. Baik Pak Denny Michel, terima kasih atas waktunya dan Rolando dan juga pemirsa, berikut tadi wawancara kami dengan Denny Michel selaku Kepala dari Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah 9 Jawa Barat yang menegaskan bahwa di sini nantinya akan dicek selama 24 jam dan tidak ada waktu istirahat. Artinya memang bagi pemudik yang hendak melaju ke Jabodetabek atau masuk ke Jabodetabek baik itu dari Jawa Tengah dan juga Jawa Barat ini akan mendapatkan tes, namun memang tetap dengan random testing begitu atau tes acak, dan nantinya jika memang mereka dinyatakan positif dari hasil tes yang ada di sini, mereka akan langsung dilarikan ke tempat isolasi terkait. Dan juga bagi mereka warga ibu kota yang dinyatakan positif nantinya akan sudah dilakukan koordinasi dari tim BPBD atau Nakes Jawa Barat bersama dengan Nakes Provinsi DKI Jakarta, apakah memang nantinya dilarikan ke Wisma Atlet Kemayoran Jakarta Pusat atau ke rumah sakit terkait, karena memang sejauh ini koordinasi juga yang sudah dilakukan oleh baik itu dari Provinsi Jawa Barat dan juga DKI Jakarta juga cukup baik berkaitan dengan pengelolaan nantinya bagi mereka yang dinyatakan positif. Dan juga di titik ini merupakan titik fokus, artinya bagi salah satu titik yang menjadi jalur utama bagi para pemudik untuk masuk ke DKI Jakarta, artinya memang tidak ada waktu lengang bagi pemudik untuk bisa lolos karena pengecekan akan dilakukan secara 24 jam. Rolando. Ya, terima kasih Rama atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, demikian tadi rekan Ramaditya Domas dan juru kamera Rio Cornelianto melaporkan langsung dari kawasan Karawang, Jawa Barat.